Masuk kerja jam 8 pagi dan pulang seringkali jam 9 malam. Tapi masih bisa work-life balance atau hidup seimbang. Gimana caranya? Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang work-life balance dan cara saya menjadikan jam kerja saya yang dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam menjadi sesuatu yang biasa aja dan tidak mengganggu ekosistem kehidupan saya. Kalau kita berpatokan dengan sebagaimana seharusnya kita bekerja, yakni 8 jam, 13 jam itu artinya kita sudah over 5 jam. Di awal-awal saya juga merasa hal itu yang membuat hidup saya nggak seimbang dan stres. Tapi lama-kelamaan saya bisa beradaptasi dan mencari cara sendiri untuk bagaimana caranya dengan waktu kerja 13 jam tapi hidup tetap seimbang. Jadi gini ya teman-teman, saya rinci kerjaan saya. Jadi masuk tuh jam 8 pagi, kemudian nanti jam 12 istirahat. Sebetulnya istirahat itu harusnya 1 jam, dari jam 12 sampai jam 1. Tapi karena memang pulangnya malam terus, maka atasan saya memberikan kebijakan bahwa tim admin sebagai kompensasi dia pulang malam terus, ditambah istirahatnya sejam. Jadi dari jam 12 sampai jam 2. Nah sebetulnya untuk pekerjaan saya pribadi gitu ya, atau teman-teman admin yang lain, itu kerjaannya tuh nggak kayak yang dipikiran banyak orang gitu. Kan pikiran orang-orang yang ada di divisi operasional tuh gini, admin emang pulang malam, tapi kerja dia tuh kerjanya kalau udah ada sales, udah ada dropping, alias dari asar sampai malam. Jadi mereka tuh dari pagi gak kerja. Itu adalah stigma yang salah ya teman-teman. Karena nyatanya kita tuh dari pagi sampai pulang tuh punya kerjaan masing-masing gitu. Ya memang padatnya di sore hari karena ada tim operasional. Kita proses retur, kita realisasi faktur, kita hitung uang, itu adanya di sore hari. Cuma kan kita tuh punya kerjaan yang sifatnya ngerjain laporan, ngerjain ini, ngerjain itu. Ada target optim aset, ada target scan dokumen, ada target pembakaran, dan lain sebagainya. Itu dikerjakan dari pagi sampai dengan asar waktunya. Jadi sebetulnya kalau kita tipe orang yang gak suka nunda pekerjaan, itu kerjaannya tuh sama aja. Dari pagi sampai malam tuh benar-benar kerja. Ada sih sesekali nganggur, cuma artinya kalau lagi normal kerjaannya, itu nggak ada nganggurnya. Dengan kata lain sama aja kayak sales kerja dari pagi sampai sore full kerja gitu. Sehingga saya paling nggak suka sama tim operasional yang dia tuh ngerasa paling capek, yang dia tuh karena ngerasa paling capek akhirnya emosian dan selalu ingin dilayani gitu. Ya karena mereka nggak tahu bahwasanya kita tuh nggak diem gitu, kita juga sama-sama punya kerjaan. Jadi kalau tiba-tiba diburu-buru, dia lagi di lapangan tiba-tiba minta coba cek ini dong, coba kerjain ini dong, terus mereka gak sabaran, ya kita juga emosi karena kita juga lagi punya kerjaan, bukan lagi nganggur. Kalau saya pribadi ya untuk mengatasi semua itu, yang saya lakukan adalah yaitu saya berangkat nggak on time, ditelatin 10 menit, 15 menit. Tujuannya supaya saya punya waktu lebih gitu. Karena kalau udah ke kantor, kalau saya pribadi, kerjaan tuh ada aja gitu. Dan seringkali saya bilang di video-video sebelumnya, kalau misalkan saya bisa keluar, kelihatan bisa ngobrol atau santai, bisa ngopi, bisa apa, intinya nggak kerja, itu bukan nggak ada kerjaan. Kerjaan tuh di meja tuh ada kalau harus dikerjain. Cuma saya tunda karena ya udah nanti pepetin aja gitu. Kemudian pas waktu istirahat, saya tuh jujur suka ditelatin juga pulangnya. Jadi harusnya jam 2 jadi jam 2 lebih 15, kadang setengah 3. Kadang kalau ada perlu, ya saya bablasin aja kadang sampai jam 4 izin gitu. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman kerjanya pulang jam 4, nggak etis lah kalau misalkan istirahat jam 2 terus ke sana jam 4. Ya iyalah itu mah kacau. Kalau saya kan pulangnya nanti jam 8 jam 9 malam. Jadi ke sana jam 4 tuh kayak bukan apa-apa gitu. Lalu mungkin kalau misalkan di sini teman-teman menggugat saya atau ada dari kebetulan ya orang pusat tempat saya bekerja yang kebetulan nonton ini, mereka akan gak setuju. Wah ternyata selama ini gaya kerja kamu tuh kayak gitu ya. Emang atasan kamu gak negur kamu? Kamu gak disiplin seperti itu, telat terus, banyak korupsi waktu dan sebagainya. Gini teman-teman, saya adalah tipe orang yang sangat menjaga image saya sebagai karyawan. Alias saya bukan tipe karyawan yang tidak bertanggung jawab. Betapapun saya itu kesannya suka telat, banyak korupsi waktu, dengan catatan kerjaan saya itu udah beres. Jadi kalau misalkan pagi saya berangkat agak telat tuh kenapa? Karena PBBKB dan modis udah naik. Kemarin sorenya, malamnya sebelum pulang. Jadi gak ada kerjaan. Jadi pekerjaan yang deadline-nya dibutuhkan di pagi hari udah saya kerjain di malam. Laporan-laporan dan lain sebagainya. Dan betapapun ada kerjaan yang harus dikerjakan saat itu, kan ada ya aplikasi yang bisa mengontrol PC dari jarak jauh. Nah saya tuh udah mempersiapkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan ada yang perlu, saya tuh bisa nge-remote dari jarak jauh dengan artian gini, fisik saya emang gak di kantor, cuma saya bisa ngerjain dari jarak jauh. Tapi seringkali karena mungkin di kantor itu ya rata-rata atasan tuh adalah orang yang generasi apa ya namanya, milenial atau apa ya, yang udah 30 tahun ke atas. Jadi kemelekan mereka terhadap teknologi itu udah mulai berkurang. Mereka bisa bilang udah berumur lah. Ketika udah waktunya masuk kerja, habis istirahat nih,
terus ada kerjaan saya. Nah, mereka tuh gak info ke saya, mereka kerjain sendiri. Jadi ada kesan bahwasanya saya tuh melalaikan pekerjaan saya yang menyebabkan kerjaan saya harus dihandle sama atasan saya. Padahal yang sebetulnya terjadi adalah kalau misalkan ada info ke saya, misalkan ini tolong di BKB dan naikin modisnya, saya bisa ngerjain dari jarak jauh. Tapi entah mereka gak mau ribet ngasih informasi ke saya, atau misalkan mereka belum terbiasa dengan cara kerja saya, yakni melakukan pekerjaan itu dari jarak jauh, artinya mereka belum terlalu terbiasa dengan pekerjaan yang non fisik, sehingga muncullah kesan dari atasan itu sendiri atau dari orang-orang yang ada di sekitar, wah, admin gudang jelek ya kerjanya, waktunya kerja nggak ada di sini, akhirnya kerjaan-kerjaannya dihandle sama yang lain, ngerepotin orang lain gitu. Karena sebetulnya gini ya teman-teman, kita tuh dibutuhkan kerjaannya, kinerjanya, bukan fisiknya gitu. Kalau bisa dikerjain dari jarak jauh, ngapain kita harus ada di sana gitu. Sedangkan atasan-atasan yang usianya udah mulai menginjak 40 karena mereka belum terbiasa dengan teknologi zaman sekarang, ya mereka menganggap yang namanya kerja itu kita harus ada di sana gitu. Karena kalau saya pribadi kondisinya itu sekarang ya teman-teman, saya dan istri saya tuh LDM, istri saya kerja di luar kota dan saya di sini. Dalam seminggu tuh ada 2 hari di mana saya tuh minta waktu lebih ya, 2 jam. Misalkan seperti hari Rabu, saya harus jemput istri saya ke luar kota. Tidak jarang saya sampai ke kantor tuh jam 9 atau jam 10. Tapi saya udah absen kondisinya karena dari jam 6 saya udah absen. Dan harusnya dari jam 6 sampai jam 10 itu nggak ada kerjaan karena udah saya selesaikan di waktu malam. Kalaupun ada kerjaan dan di jalan, asalkan mereka ngontek saya bisa kerjain loh lewat HP saya. Dan di hari Kamisnya saya harus mengantarkan istri saya lagi ke tempat kerjanya karena dia masuk kerjanya asar. Jadi saya anterin dia pas waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 2. Karena memang jaraknya jauh dan kita juga harus makan dulu, prepare dulu dan lain sebagainya. Akhirnya saya tuh sering kali habis nganterin istri saya tuh jam 4 sore. Saya bisa kebut kerjaan saya dari jam 4 sampai jam 9 malam tuh bisa beres, nota retur, opname GSBS, eksekusi inilah itulah yang sifatnya data yang harus saya kerjakan di PC itu saya bisa kerjakan semua. Jadi nggak ada kerjaan yang sifatnya terbengkalai. Harusnya nggak ada yang namanya korupsi waktu. Hanya gara-gara saya nggak hadir fisik saya di kantor misalnya. Artinya meskipun kerjanya 13 jam tapi tidak mengganggu waktu saya untuk menunaikan keperluan saya di luar kerja. Bagi saya itu adalah sebuah keseimbangan. Contoh juga kemarin uak saya meninggal, akhirnya saya minta izin ke atasan saya berangkat jam 9 pagi dan pulang lagi ke kantor sampai jam 3. Jarak tempuhnya itu kurang lebih 70 km. Kenapa saya berangkatnya jam 9? Ada kerjaan beberapa yang belum selesai. Akhirnya saya kerjakan dulu dan jam 9 baru beres saya berangkat. Kalau saya nggak bertanggung jawab saat itu, saya bisa aja karena alasan saudara saya meninggal, saya langsung aja pulang gitu dan kerjaannya dihandle sama atasan saya gitu. Tapi saya nggak begitu, karena saya nggak mau jadi karyawan yang nggak bertanggung jawab. Nah, kebebasan-kebebasan itulah yang menyebabkan saya ngerasa kerjaan saya meskipun 13 jam atau 12 jam tetap seimbang gitu. Dan harus diingat, kebebasan itu saya dapat bukan karena saya punya waktu luang, tapi karena saya diizinkan aja dan saya bisa mengerjakan kerjaan saya, entah itu dikebut atau bisa dikerjakan dari jarak jauh ya, bukan karena saya nggak ada kerjaan di siang harinya. Dan untuk mencapai work-life balance yang sekarang ini nggak mudah ya teman-teman. Saya tuh harus memperjuangkan ini tuh sekitar 2-3 tahun. Karena kan dulu waktu 1-2 tahun tuh saya anak newbie kan. Jadi saya nggak berani macam-macam dikasih kerjaan yang numpuk. Manut aja. Istirahat sejam, iya aja. Barulah ketika saya udah mulai menguasai kerjaan saya udah mulai berani dan udah mulai kenal sama orang-orangnya. Saya mulai banyak berontak. Kebijakan di tempat kerja saya yang sekarang itu adalah hasil dari banyaknya tindakan-tindakan rebel saya. Gitu. Dan ini juga buah dari atasan saya yang mau menerima perubahan dan kritikan dari bawahnya. Makanya ada keputusan pulang sore seminggu sekali, itu juga hasil dari banyaknya permasalahan. Kemudian muncul kebijakan admin istirahatnya 2 jam dari jam 12 sampai jam 2, itu juga hasil dari protes kita gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah muncul work-life balance versi kami tim admin. Yakni kita labelnya 13 jam kerja tapi dengan catatan kita punya banyak kelonggaran dan izin untuk melakukan keperluan kita di luar kerja. Dengan catatan, kerjaan kita harus beres. Itu aja sih dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya respon. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.